Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mian, saya merupakan pengajar kimia di Master TPB. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada sejumlah soal yang akan saya bahas, di mana soal-soal ini dapat digunakan oleh teman-teman sebagai referensi untuk mempersiapkan diri menghadapi UTS 2 nanti. Nah, untuk materinya itu dimulai dari dasar ikatan kimia, kemudian dilanjutkan hingga sampai ke kristal. Nah, ini ada beberapa soal untuk kimia A dan ada juga sebagian untuk kimia B. Dimana untuk kimia B itu ada sedikit perbedaan, karena nanti di kimia B itu ada seperti kesetimbangan, kemudian ada juga seperti reakrokimia. Nah, jadi akan ada sedikit perbedaan antara kimia dan kimia B. Jadi nanti akan ada soal-soal yang khusus juga untuk kimia B. Nah, jadi untuk saat ini akan dimulai dulu dari kimia A. Nah, di soalnya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, jadi kita lihat dulu soalnya. Di sini ada NaCl. Nah, NaCl ini, natrium klorid ini merupakan sebuah senyawa ionik yang biasanya banyak digunakan sebagai garam untuk keperluan dapur. Nah, NaCl ini terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Dan di sini dikasih tahu informasi terkait besaran energi. Nah, ada delta sublimasi, delta HTMCl, kemudian ada EI1Na, kemudian AI1Cl, kemudian ada delta HF NaCl. Kemudian ditanyakan berapa energi kisi dari NaCl. Nah, ini untuk soal nomor ini. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu soalnya. Nah, oke, apabila teman-teman sudah melihat soalnya, kita sekarang akan bahas untuk nomor 1. Jadi kalau misalkan dikasih tahu data-data besar energi sebagai berikut, kemudian ditanyakan energi kisi, ini berarti kita udah harus siap sedia sama yang namanya itu siklus Bonn-Haber. Jadi itu siklus Bonn-Haber itu bisa dikatakan dia adalah sebuah siklus yang menjelaskan mengenai bagaimana sih senyawa ionik itu tuh bisa terbentuk. Ini bisa dibilang ini aplikasi dari hukum Hess. Jadi ini ada sedikit kaitannya sama termokimia, cuman ini agak lebih lanjut. Nah, bagaimana sih cara kita membuat siklus Bonn-Haber? Jadi untuk membuat siklus Bonn-Haber itu, pertama kita harus lihat dulu. Jadi kita lihat dulu nih kan, dia reaksinya kan ada NaCl kan. Nah, kita buat dulu reaksi pembentukannya. Jadi dari Na ditambah setengah Cl2 itu menjadi jadi kita pertama-tama untuk siklus Bonn-Haber itu kita buat dulu reaksi pembentukannya. Nah, di sini akan menjadi delta HF berarti pembentukannya NaCl itu kan terdiri dari Na sama gas klorin kan. Nah, berarti kita harus sesuaikan sama bentuk yang ada di alam. Dimana kalau di alam itu Na itu solid, kemudian untuk gas klorid itu dia tuh bentuknya molekul diatomik. Nah, karena dia disesuaikan sama di sini harus ada 1, berarti sini ada setengah. Nah, terus bagaimana sih cara kita membuat siklus Bonn-Haber lebih lanjut? Nah, ini ikutin aja nih caranya. Jadi pertama kita akan buat ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu Na ini dia akan berubah dulu jadi Na gas. Ketika dia berubah jadi gas, itu berarti kan dia mengalami sublimasi. Nah, ini berarti ada delta H sublimasi. Jadi kita pakai delta sublimasi yang Na di sini, pakainya di sebelah sini. Kemudian kita lanjutin lagi, di mana nanti ini kan bentuknya masih molekul diatomik, kan sedangkan kan di sini sudah dalam bentuk tunggal. Nah, berarti kita harus kayak memecahkan molekul itu menjadi atom-atom tunggal. Nah, itu membutuhkan energi juga untuk memecahnya, makanya disebutnya itu delta H atomisasi. Tapi kita butuh dulu hasil reaksinya. Nah, ini adalah delta H atomisasi dari Cl. Kalau ini sublimasi dari Na. Nah, udah sampai sini, ini kan berarti sudah jadi bentuk atom kan, sama-sama atom dan wujudnya gas. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kalau misalkan untuk senyawa ionik itu dia kan reaksinya itu terjadi antara ion-ion kan.
berarti kita harus mengubah bentuk antara Na gas dan Cl gas ini menjadi bentuk ion. Nah, berarti caranya dengan melepaskan elektron untuk si Na. Jadi si Na itu akan menjadi Na plus ditambah, ini Cl-nya tetap dulu ya. Nah, ketika dia melepaskan satu elektron, itu namanya adalah Ei1, energi ionisasi. Kenapa satu? Karena dia melepaskan elektron pertama dari kondisi awalnya dia netral menjadi bermuatan plus 1 dari Na. Berarti kan ini sudah Na-nya sudah jadi muatannya udah positif kan. Sekarang tinggal Cl-nya. Nah, kenapa Cl-nya panahnya ke sini? Kenapa panahnya begini? Karena data di sini menunjukin ini kan dia bakal melepaskan elektron kan. Ketika dia melepaskan elektron itu namanya dia mengalami afinitas elektron. Maaf, ketika dia menerima elektron, Cl ini dia akan menerima elektron bukan melepas. Sorry. Nah, dia akan mengalami afinitas elektron. Yang pertama Ae1 dari Cl. Berarti dia jadinya awalnya dia bermuatan netral, dia akan menjadi Cl- karena dia menerima elektron. Jadi bukan melepas, sorry ya. Ini Cl- gas. Na plus. Na plusnya tetap. Kemudian tambahkan Cl- wujudnya gas. Nah, udah dari sini ke sini tuh dia akan mengalami, kan sama-sama udah bermuatan satu positif satu negatif, maka mereka akan saling tarik menarik kan molekulnya. Nah, molekul itu akan saling tarik menarik juga dengan ion itu akan saling tarik menarik juga, nggak cuma sama mereka berdua, tapi juga kan nggak mungkin dong cuma ada dua ion tuh, pasti ada banyak ion kan. Nah, ion itu akan saling tarik menarik, lama-lama dia akan berkumpul menjadi padatan NaCl. Nah, ini ketika dia dari awalnya ion ini kemudian menjadi padatan NaCl itu kita namakan sebagai energi kisi, notasinya itu delta U. Nah, udah itu adalah siklus von Haber untuk NaCl. Ini adalah untuk NaCl. Nah, ini siklus von Haber seperti ini. Nah, terus berarti kan kita udah kebayang kira-kira gambaran siklus von Haber itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu berarti kita harus buat ininya, persamaan hukum Hess-nya. Berarti persamaan hukum Hess itu adalah kita cari yang arahnya tuh berlawanan dulu. Berarti kan yang ini berlawanan kan delta Hf kan. Nah, delta Hf itu bakal sama dengan delta H sublimasi Na ditambah delta H atomisasi Cl ditambah E1 ditambah Ae1 kemudian tambahkan delta U. Tapi karena di soal kan dimintanya kan energi kisi, karena energi kisi ini yang delta U ini energi kisi. Berarti energi kisi itu berarti delta U sama dengan delta Hf dikurangin ini semua, delta H sub ditambah delta HTM ditambah EI1 tambah AE1. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Di situ kan delta Hf-nya dikasih tahu nilainya itu adalah minus 787. Nah, ini kan kita jangan lupa cek satuannya karena dia kilojoule semua, kilojoule per mol. Ya udah, berarti kita itu bisa nanti di akhir berarti untuk masuk ke satuannya. Hati-hati aja kalau misalkan ini joule itu dibagi dulu jadi kilojoule biar satuannya sama. Jadi itu penting untuk kita melihat satuannya terlebih dahulu. Berarti delta Hf itu minus 787 dikurang delta sublimasi dari Na itu nilainya 107,8. Kemudian delta H atomisasi dari Cl itu 121,3. Kemudian E1 dari natrium itu 495,4. Kemudian untuk Ae1 dari Cl itu minus 348,8. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman, di sini siklusnya nggak ada yang isa itu berlawanan. Jadi delta sublimasi itu tidak berubah tandanya, semuanya menyesuaikan sama alur yang ada di informasi soal. Jadi tidak perlu ini tuh diubah jadi minus karena ini sesuai sama alur di soal. Sekarang kita hitung menggunakan kalkulator. Jadi minus 787 dikurangin 107,8 ditambah 121,3 ditambah 495,4 kurang 348,8.
Nah, jawabannya itu adalah minus 1162,7, satunya jadi Pak, kilojoule per mol. Jadi itu adalah energi kisi dari NaCl. Nah, ini dikasih ini tanda biar lebih kebayang. Nah, ini dia. Nah, itu cara cari energi kisi dengan menggunakan siklus von Haber. Nah, bagi teman-teman yang mau mereview bentar, nah ini seperti ini caranya. Jadi untuk siklus von Haber itu intinya kita harus bisa buat siklus von Habernya. Ini biasanya digunakan kalau varian soalnya itu kalau misalkan ditanyanya terkait dasar ikatan kimia tapi untuk senyawa ionik. Jadi karena senyawa ionik itu terbentuknya dia pakai siklus von Haber. Jadi untuk mempermudah, nah kayak gini caranya. Jadi kerja teman-teman hati-hati dalam pengerjaan soalnya. Terus jangan sampai misalkan keliru sama tanda positif negatifnya. Sama jangan lupa lihat satuannya lagi. Yang satuannya karena dia sama-sama kilojoule per mol, ya udah berarti bisa ditulis di akhir gitu caranya. Itu sih kalau nomor 1. Jadi harus lebih agak hati-hati untuk membuat siklus von Haber. Dan juga kadang ada beberapa kasus yang dia itu bisa jadi Mg2+. Jadi ada yang bisa E-nya itu 2 kali gitu. Nah, intinya hati-hati aja di sini, teliti aja pengerjaannya, ya harusnya bisa benar. Nah, itu untuk nomor 1. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Jadi untuk nomor 2 itu di sini adalah fosfor pentaklorida. Jadi fosfor pentaklorida ini bisa dibilang ada senyawa kimia yang sensitif terhadap air dan dia digunakan sebagai reaksi pengklorinasi. Oke, itu ada ceritanya. Di sini yang kita agak hati-hati adalah tentukan hibridisasi beserta struktur Lewis dan geometri molekul. Jadi bisa bilang ini menggabungkan dua bab sebenarnya, jadi dari ikatan struktur Lewis sama geometri molekul. Nah, pertama kita lihat dulu nih, fosfor pentaklorida itu apa sih rumus kimianya? Jadi untuk fosfor pentaklorida itu nomor 2 ya. Bentar ya. Fosfor pentaklorida itu jadinya PCl5. Fosfor pentaklorida itu PCl5. Nah, sekarang kan di sini ditanya hibridisasinya kan. Nah, hibridisasi dari ini itu maksudnya hibridisasi dari si P-nya. Hibridisasi dari P. Nah, berarti kita harus tahu nih konfigurasi elektron dari si fosfor. Berarti kan dia konfigurasi elektronnya kan, nah ini kan dia nomor atomnya 15. Berarti dia gas mulia yang paling dekatnya itu neon. Neon, terus 3s2, 3p, 3, ya kan? Nah, terus kita buat lagi ininya yang kamarnya. Berarti 3s2 itu kan dia cuma satu kamar doang kan. Ini 3s2 itu berarti gini. Habis itu 3p. Nah, kan harusnya dia secara teknis cuma bisa berikatan ini kan 3, tapi di sini ada PCl5 kan. Nah, di sini dia akan mengalami hibridisasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui itu sebenarnya dia di subkulit D itu kan ada di periode 3 kan, di kulit ketiga itu ada 3D. Jadi sebenarnya itu ada kulit potensial namanya 3D. Nah, ini kan kosong kan. 1, 2, 3, 4, 5 ini kosong. Nah, ini dia akan namanya itu mengalami eksitasi. Ini akan tereksitasi jadinya begini nanti. Ini eksitasi. Ini itu tersisa 1. Isinya ada nah, sini akan ada tersisa 1 di 3D-nya. Nah, kan kayak gini kan. Nah, apakah ini sudah bisa dikatakan hibridisasi? Ini belum.
kenapa belum bisa dikatakan hibridisasi? Karena di sini masih itu baru tereksitasi dari yang sini ke sini. Nah, kenapa dia bakal mengalami hibridisasi? Jadi hibridisasi itu fungsinya itu supaya ikatan tuh sama ini kan 3 subkulit ini kan punya perbedaan energi kan antara 3S, 3P sama 3D. Sedangkan tuh panjang ikatan tuh dia tuh sama. Makanya nanti dia akan mengalami hibridisasi supaya energinya itu sama. Nanti hibridisasinya jadi begini. Hibridisasinya jadi begini. Set. Sudah 5, 1, 2, 3, 4, 1. Jadi ini akan gabung. Nah, ini akan gabung gini. Nah, ini akan jadi gabung. Nah, gabungnya itu dia jadi ada punya 5 kamar. Nah, itu nama hibridisasinya itu sp3d. Nanti baru dia akan diisi sama Cl. Kan Cl ada 5 kan. Nanti Cl itu kan dia satu elektron di sini, pakai masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Makanya jadinya struktur bebasnya itu untuk PC5 itu jadinya gini. Jadi P-nya akan di tengah. Nah, C-nya akan di samping. Mungkin biar lebih rapi sebentar ya. Nah, ini dibuat dulu. Nah, jangan lupa ininya, elektron bebasnya. Nah, jadi teman-teman yang perlu tahu itu, jadi sebenarnya untuk bisa stabil itu untuk unsur periode 3 ke bawah itu dia nggak harus oktet. Bisa juga oktet, tapi dia juga bisa melanggar oktet karena istilahnya itu memungkinkan adanya hibridisasi dari subkulit D ini. Makanya nanti dia jumlah kamarnya bisa 5 dan ini tetap bisa benar walaupun dia melanggar oktet karena memungkinkan untuk periode 3. Tapi kalau untuk periode 2 itu misalkan seperti oksigen, nitrogen, nah itu dia tetap oktet karena di kulit kedua itu nggak ada subkulit 2D, adanya kan subkulit 2P sama 2S kan. Nah, dari sini berarti karena struktur bebas sudah kita buat, berarti geometri molekulnya itu kita buat juga. Nah, sebenarnya untuk geometri molekul ini teman-teman harus baca sih kenapa dia bentuknya bisa kayak gitu atau kayak begitu, itu perlu baca sebenarnya. Jadi bentuknya jadi gini. Kalau untuk ini kan berarti domainnya 5, jadi teman-teman harus tahu nih namanya domain. Nah, domain itu bisa dibaca lebih lanjut di buku Brady. Berarti ini domainnya ada 5. Jadi harus mengetahui domain. Nah, domain itu didapat dari PB ditambah ikatan. Nah, di sini kan ada PB dari atom pusat. Nah, ini kan P-nya nggak punya PB kan, tapi dia punya 5 ikatan, berarti ini domainnya 5. Untuk PC5 itu berarti domainnya itu 5. Nah, berarti bentuknya kayak gini nanti. P, Cl, sebentar ya. Berarti dia bentuknya itu domainnya 5. Bentuknya itu berarti gini, ini P. Nah, ini ada 2, jadi dia ada bentuknya itu 3 dimensi. Set. Nah, ini kayak gini, ini mendatar, ini tegak lurus. Nah, ini nama bentuknya itu adalah segitiga bipiramid. Bipiramida segitiga. Nah, itu bentuknya. Piramid segitiga.
Nah kayak gini bentuknya, itu geometri makulnya. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin PB boleh, mau PB. Nah kita tambahin PB. Nah gitu, itu nomor 2. Jadi kita dapat struktur Lewisnya, geometri makul sama hibridisasi dari P. Nah kalau misalkan mau review dulu, nah ini kayak gini, itu nomor 2. Nah jadi memang agak sebaiknya kalau untuk belajar geometri molekul, struktur Lewis itu sekalian aja sama hibridisasi, jadi satu paket gitu. Jadi supaya kita tuh langsung lebih nol gitu loh keterkaitan antara itu hibridisasi. Maksudnya kenapa istilahnya tuh bisa ada misalnya struktur Lewis yang agak aneh-aneh gitu kan, maksudnya yang dia tuh melanggar oktet tapi tetap bisa stabil. Nah itu kita perlu belajar hibridisasi sama sekaligus geometri molekul. Jadi kita bisa langsung nggak gitu, maksudnya oh dia bisa itu nggak apa-apa selama dia itu periode 3 gitu. Itu untuk nomor 2 ya. Jadi intinya ini hibridisasinya itu sp3d, ini hibridisasinya sp3d. Kemudian untuk sudah bisa dilihat di bawahnya. Kemudian untuk geometri molekulnya juga bisa dilihat di bawahnya seperti ini, bipiramida segitiga. Nah bentuknya bipiramid karena ini dia segitiga, piramid atas 1 ke bawah 1 gitu. Nah gitu. Jadi situ kan diminta tentukan jumlah ikatan pi dan ikatan sigma dari senyawa berikut. Ini senyawanya namanya senyawa benzena C6H6. Kita buat dulu aja ya. Ini bentuknya kayak gini, nomor 3. C6H6 ya. Ini ada C6H6 benzena. Nah dia kayak gini. Kita buat dulu ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kita buat kayak gini. Jadi tunggal sama rangkap. Nah di sini kita diminta nih ikut ya itu ikatan jumlah pi sama ikatan sigmanya. Nah pertama itu kita ini ikatan sigma. Jadi ikatan sigma itu adalah yang pasti ada di setiap ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu ada 2. Ada sigma sama ada ikatan pi. Nah, ikatan sigma ini yang pasti ada di setiap ikatan kimia. Ini biasanya pasti ada di tunggal, pi ini baru ada di rangkap. Nah berarti ini kan semua pasti ada ikatan sigma kan. Jadi setiap ikatan kimia itu pasti minimal terhubung oleh satu ikatan sigma. Jadi ikatan kimia antar unsur paling tidak satu ikatan sigma. Nah, dan ikatan sigma itu cuma bisa ada satu di antara 2 unsur. Nanti sisanya kalau misalkan ada rangkap 2 atau rangkap 3 itu nanti ikatan kedua sama ikatan ketiganya itu akan menjadi ikatan pi. Itu otomatis sekarang paling gampang kita hitung dulu ikatan sigmanya. Berarti ikatan sigmanya itu kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, biar nggak bingung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah itu ikatan sigmanya berarti ada 11. Sekarang kita hitung ikatan pi nya. Jadi untuk ikatan pi nya ini dia hanya bisa di yang rangkap ya. Jadi di tunggal nggak ada ikatan pi. Jadi sigma untuk ikatan pi itu sama dengan ini 1, 2, 3. Ini cuma ada 1 ini, 2 ini, sama 3 ini. Itu untuk ikatan pi nya sama dengan 3. Nah itu jawabannya untuk
menentukan jumlah ikatan pi dan ikatan sigma dari senyawa Bz.